lupa kita di sini tujuannya ngaji. Yang tidak kalah pentingnya kita mengikat persatuan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah kita supaya tetap iman Islam kita istiqomah bil ibadah, sehingga anak cucu kita dijadikan oleh Allah putra putri yang solih dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga dijadikan anak-anak yang waladin solehin yada'ulah, yang mempunyai ilmu yang manfaat dunia, manfaat akhirat. Allahumma amin. Namun semua itu tidak cukup didoakan saja, tapi perlu Bapak Ibu ambil tindakan. Salah satunya yaitu mengajak, menyuruh, memerintah, mendukung, mensupport, meriadoi, ndongakne supaya anaknya podo gelem ngaji, supaya anaknya dadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itu deposito kita di akhirat nanti tidak ada yang kita harapkan melainkan putra putri kita yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Dan tadi di dalam mukadimah saya sudah cuplik firman Allah dalam kitab suci Al-Quran suratul Al-Baqarah kalau nggak salah ayat yang ke-21. Allah sudah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kata Allah, hai manusia. Eling-eling hai menungso, ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi perlu kita dengarkan bersama yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21, bukan orang yang beriman tapi manusia. Jadi bukan hanya orang yang beriman tapi manusia. Ya ayuhan nas, artinya apa? Artinya siapapun kita yang merasa manusia di sini masuk dalam panggilan Allah surat Al-Baqarah ayat 21 ini. Ya ayuhan nas, hai manusia, su'budu rabbakum, sembahlah aku, kata Allah. Allazi khalaqakum, karena aku yang telah menciptakanmu. Jadi Gusti Allah niki matur teng kula njenengan sedaya, mohon maaf niki nek campur basa Jawa enten sing ngertos nggih? Ngertos nggih? Oh nggih. Mboten napa-napa nek keseletot campur basa Jawa insyaallah mboten salah, kan banyak yang tahu nggih. Jadi bahasane santri salafiyah yang ala mubtada khobar nahwu sorob itu kalau baca Al-Qur'an terjemah seperti itu biasanya. Ya ayuhan nas, hai menungso, subutu sembahan robbakum, aku iki pangeranmu. Ya Rob, Rob itu artinya Tuhan, pangeran. Hai manusia, sembahlah aku, kata Allah. Aku Allah yang dimaksud. Karena aku ini adalah Robbakum, Tuhanmu, pangeranmu, Allahmu. Alladzi utawi zat khalaqakum sing wis ndadekake sapa alladzi kum ing sira kabeh. Akulah yang telah menciptakan kalian semua. Walladzi min qablikum, dan aku pula yang menciptakan orang-orang sebelum kalian semua. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa, tawadhu, qanaah, wirai, yakin, madhep, mantep, marep, Islam ihsane, munajat tengarsaning zat sing agawe jagat Allah Subhanahu wa taala. Niki sing nggo oleh-oleh yang untuk oleh-oleh kita setelah hadir di majelis ilmu di sini, pulang paling tidak membawa oleh-oleh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditingkatkan Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah. Mumpung kula njenengan sedaya kita semua masih diberi oleh Allah kesempatan sehat, kesempatan kuat, kesempatan bisa. Karena pasangannya sehat sakit, pasangannya kuat lemah, pasangannya bisa nggak bisa, pasangannya kaya miskin, dan tidak akan selamanya. Maka Nabi menyampaikan ihtanim khamsa qoblal khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Ini perlunya kita untuk ngaji. Apa ada hikmahnya ngaji seperti ini? Insya Allah banyak sekali fadilah yang kita dapatkan, mungkin dari kitab anak panjenengan, kitab yang dikaji oleh putra putri Bapak Ibu yang ngaji di Pondok Pesantren Bumi Al-Falah ini.
yang sudah dibalak oleh para asatid dan asatidahnya. Insyaallah nek pas deres di rumah jenengan midhangetaken, jenengan mendengarkan, terenyuh hatinya. Ketika beliau membaca hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin misalnya, atau di I'anatul Talibin, sama, itu hadis itu sahih. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Menerangkan manfaatnya kita kumpul silaturahmi, menghidupkan syiar Islam, pengajian, majelis ilmu seperti ini. Ternyata fadilah yang kita dapat luar biasa Bapak Ibu. Dari niat kita dari rumah sampai duduk di majelis taklim, dari langkah kaki kita, dari ayunan tangan kita, ternyata tidak lepas dari catatan malaikat pencatat amal atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu. Kalau ngaji seperti ini di luar sana mungkin ada yang menyampaikan gak ada fadilahnya, gak ada tuntunannya, gak ada hadisnya, gak ada dasarnya. Ternyata ada Bapak Ibu. Bagaimana yang disampaikan Nabi? Kata Nabi ngeten, man sapane wong, niki bahasa ala santri. Man sapane wong zaro sing gelem ziarah sapa man aliman gone wong alim. Siapa saja yang mau datang di tempat orang alim berkumpul seperti ini. Yang kita datangi ini ada ulama, ada Pak Haji, Bu Hajah, Ustadz, Ustadzah, tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, aparat pemerintah, sesepuh, bini sepuh. Kita nimbrung, kita datang. Man sapane wong zaro sing gelem ziarah sapa man aliman gone wong alim. Fakot kata Nabi, fakot zaroni mongko temen-temen wong kuwi mau oleh ganjaran podo karo ganjarane ziarah marang ingsun Nabi. Ini satu keuntungan yang luar biasa. Siapa saja yang mau datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mendengarkan ada majelis taklim digelar, jenengan dapat undangan resmi secara tertulis maupun gepok tular dari teman ke teman, maupun disiarkan lewat pengeras suara masjid maupun musola. Kok jenengan sempatkan, ayunkan tangan, langkahkan kaki, niat yang baik datang di majelis ini karena satu biidznillah waridullah, mencapai ridho Allah dan izin Allah, maka sudah dicatat orang itu mendapat pahala sama dengan ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Man zaro aliman fakot zaroni, waman zaroni waman lan sing sapane wong zaroni gelem ziarah ni ingsun Nabi ketika hidupnya, wong kuwi mau kesempatannya digunakan untuk silaturahmi, menghidupkan syiar agama ngeten iki. Gelem ziarah marang ingsun Nabi, wajabat mongko wajib lahu kedue man opo syafaati besok ning dina kiamat. Wajib orang-orang itu mendapat payung syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma. Ini yang bilang Nabi Bapak Ibu, bukan saya. Saya ini kalau kata teman-teman golongan daripada ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Ya, warasatul anbiya. Terusane, warisane, tinggalane para nabi. Jadi namung nerus nih menyampaikan itu. Jadi nek kula jenengan sedaya mau kumpul takriman wa ta'ziman, gelem memuliakan, man akramahum faqad akramallah wa rasul. Sing sapa wonge gelem mulyakne, gelem takzim, gelem hormat, gelem ngaji bareng karo para kiai, karo para ulama, maka Allah dan Rasulnya pun akan memuliakan panjenengan dunia akhirat. Allahumma amin ya Allah. Waman lan sapane wong zaroni kang ziarah marang ingsun Nabi, wajabat mongko wajib lahu kedue man apa syafaati besok ning dina kiamat. Wong kuwi mau wajib entuk payung syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma. Dan bukan hanya itu saja, kata Nabi, wis dikai ganjaran kaya ngono, wis dikai ganjaran padha karo mati syahid, wis dikai ganjaran sing entuk syafaat, bahkan bikulli khatwatin ajru syahidin, setiap langkah kaki dan ayunan tangan Bapak Ibu dicatat oleh malaikat Allah
dikasih pahala seperti pahalanya orang yang berjuang bela agama Allah sampai matinya mendapat predikat mati syahid. Allahumma amin. Apa Pak hubungannya dengan mati syahid? Orang yang mati syahid tidak ada pantas balasan bagi Allah kecuali masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila saking menika Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo pumpung ijik urip, pumpung ijik sempat, pumpung ijik sehat, bumi kula pun matur kalih teman-teman di dalam perjalanan, ternyata bumi niki yang kita injak sing rono rene nggo lemek urip niki dalam keadaan murep, awake dhewe dianggep di apa itu di geger niku di punggung. Bumi iki ngomong, "He manungsa, kowe seneng-seneng neng punggungku, seneng-seneng neng gegerku, tapi elingo kowe besok bakal susah neng wetengku." Kita ketika sudah ditanam di perut bumi kita akan susah. Karena di situ adalah tempat susah, kata alam kubur itu undang-undang. Teng dakok niku Bu, teng dakok. Anak jenengan nek ngaji teng gone Gus Dili niki, teng pondok pesantren niki ketika nanti sudah nyampe ke kitab Dakoikul Akbar dibalak, diulang, baru jenengan ngertos. Masya Allah, tiba kuburan niku undang-undang Bapak Ibu. Undang-undang teng kula jenengan sedaya. Hei anak putu Adam. Kubur niku ngomong, yang pertama kubur niku ngomong ngeten. Aku iki tempat yang sangat sunyi. Kubur niku ngomong, aku iki tempat nggon sepi. Nek awakmu rene aja dhewean nggawa kanca. Ini kubur yang pertama, setiap hari undang-undang kepada kita. Cuman bahasanya kubur itu dengan kita nggak nyambung kita karena alamnya masih beda. Makanya jenengan kudu yakin dan kudu percaya. Jenengan buka teng kitab Dakoikul Akbar tentang pekewoe saharatil maut dan ngendikane bumi dan ngendikane undang-undange kubur teng kula jenengan sedaya. Ada 5 undang-undang ataupun 5 panggilan yang disampaikan kepada kita. Coba disimak yang benar ini untuk bekal jenengan sedaya untuk nambah kekuatan iman. Nggih ya? Nah, yang pertama kubur undang-undang tengkulan jenengan ngeten. Hei anak putu Adam, aku ki tempat panggonan sepi. Nek awakmu rene aja dhewe nggawa kanca nggo pengaring-aring. Apa kancane, apa pengaring-aringe? Yaitu qiraatil Quran. Nalika jek urip gelem maca Al-Qur'an. Sebab Al-Quran yang jenengan baca, yang kalian baca, itu nanti di alam kubur akan menjadi teman untuk ngibur kita, untuk ngaring-ngaringi kita. Ini yang pertama. Hei anak cucu Adam, aku panggonan sepi. Nek awakmu rene aja dhewe nggawa kanca. Apa kancane? Qiraatil Quran, maca Al-Quran nalika jek urip ning alam donya. Yang pertama, yang kedua, kubur ngomong meneh. Hei anak putu Adam, aku ki panggonan peteng, gelap gulita, aku panggonan peteng dedet. Nek awakmu rene kalau kamu kesini bawa lampu penerang. Apa lampu penerangnya? Sholatu jamaah wa sholatul lail. Sholat jamaah dan sholat malam. Ayo ibu-ibu, sholat jamaah dibangun kembali, sholat malamnya dihidupkan kembali karena itu penerang alam kubur yang gelap gulita. Alam kubur ngomong yang ketiga, hai anak cucu Adam, aku ini tempatnya kotor, aku kinggon debu, tempat yang kumuh yang kotor. Maka kamu kalau ke sini bawalah lemek, ngerti lemek? Lemek gelaran, ambal, tiker, nopo nggih, pokoknya sing kena nggo lemek nggo nindi debu sing kotor niku wau. Jadi sampean wis maca Quran, wis enek temene ning kubur, wis nggawa lampu, wis salat jamaah lan salat malam,
tetapi nggone kan kotor, banyak debu, maka harus bawa ambal, bawa tikar, bawa lemek. Lemeke opo Pak? Sodakoh. Lemeke infak, jariah, sodakoh itu nanti akan menjadi lemek kita di alam kubur yang penuh debu itu. Ini yang sudah kita amalkan, kita infak, kita sholat jamaah, kita baca Al-Quran, kita sholat lail, itu semua ternyata ada dasarnya. Yang ketiga, yang keempat, hai anak cucu Adam, kamu kalau kesini bawalah penawar racun, karena aku alam kubur ini tempatnya kalajengking. Ngerti kalajengking Bu? Kalajengking, kelabang, kores, ulo kobra, ulo weling. Nek nyakot mematikan, ganasnya luar biasa, ngeri sekali. Walaupun sampean wis enek lemeke, lampune wis padang, wis duwe konco, tapi tempat di situ adalah tempatnya kelabang, kores, kalajengking. Mengerikan. Maka kalau ke situ disuruh membawa penawar. Apa Pak penawarnya racun itu? Perbanyak ketika hidup di dunia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niku saged menjadi penawar upas racun yang berbisa di alam kubur niku. Eling-eling niki. Niki pun diamali kabeh, tinggal mendawamahkan, tinggal melestarikan, mengistiqomahkan. Yang kelima kata kubur, hei anak putu Adam, aku ki tempat pertanyaan mungkar dan nangkir, tempat pitakone malaikat mungkar dan nangkir. Mulane nek awakmu rene siapno pertanyaannya itu supaya kamu bisa menjawab dengan soheh, dengan fasih, dengan benar. Walaupun awakmu wis nggawa penaware racun, wis bismillahirrahmanirrahim, wis sedekah, wis dadi lemek, wis salat berjamaah, wis padang, wis maca Al-Qur'an, punya teman, tetapi tempat saya ini tempat pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Maka kamu harus bawa persiapan yang untuk menjawab dengan lancar. Apa itu persiapannya? Perbanyaklah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah siang dan malam kecuali hanya Allah. Dan niki kulo emotne teng jenengan sebenarnya semua sudah dilakukan, cuman monggo dimantepne malih. Tujuane ngaji ki sing urung ngerti ben ngerti, sing urung paham ben dadi paham, sing wis paham ben dadi madhep mantep marep, ora mayang mentoleh, tidak ragu apa yang kita lakukan. Ternyata kita ini ngikut para ulama, al ulama warasatul anbiya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mila kita di sini dikasih kesempatan oleh para ustadz, para ustazah, anak-anak kita yang thalabul ilmi di pondok pesantren Bumi Al-Falah ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan sumbangan, tenaga, pikiran, bahkan harta benda kita, sebagian supaya dicurahkan untuk meneruskan perjuangan para kiai, para ulama, para asatid. Di situ ada calon asrama pondok untuk putra putri bapak ibu semuanya, supaya jariahnya mengalir terus sepanjang masa. Satu-satunya jalan adalah kita tasarufkan sebagian kecil harta kita di jalan Allah, karena sesuai tadi dengan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan kepada bapak ibu, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Keyakinan panjenengan entah berapa, tolong sisihkan pada sore hari ini melalui infak sedekah jariah. Nek jenengan kurang yakin, kalau bapak ibu kurang yakin, nanti dibuka Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, wa anfiku infakno mimma sangka barang rozaknakum,
kanggo paring rezeki ingsun Allah kum ing sira kabeh. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita semua sebagian kecil untuk ditasarufkan, diinfakkan di jalan Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian semua kedatangan maut. Karena kalau sudah mati menjemput kita di alam barzah, di alam kubur adanya hanya menyesal, menangis, tangisan mayat di dalam kubur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqa aku minas solihin. Nangis Pak Bu kita semua nanti di alam kubur, menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, mbok yau jangan secepat ini engkau mematikan aku, tolong aku kembalikan di dunia sebentar saja ya Allah. Fa sadaqa aku akan sedekah, aku akan berbuat baik, aku akan beramal. Wa akum minas solihin, supaya saya menjadi golongan hamba-hambamu yang soleh. Tapi sesal kemudian tiada berguna. Sesal kemudian sudah tiada berguna. Untuk itu, monggo Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita sisihkan, kita infak sedekah jariyah, dan kita tandai perkumpulan kita ini sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, umat Rasulullah yang cinta kepada Nabi. Tanda-tandanya orang yang cinta salah satunya sering menyebut dan banyak menyebut asmanya. Monggo kita bersolawat untuk tondo mahabbah kita kepada Rasulullah, karena hikmah berkahnya solawat paling tidak berkah solawat uripe berkah solawat uripe niku diridani teng Gusti Allah, berkah solawat maksiat akan minggat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo nyuwun bantuanipun mas-mas, adik-adik, karena waktunya sudah sore, kita bersolawat sambil ada kotak amal infak sedekah jariyah. Bapak Ibu semuanya, saya mohon dengan hormat lagi sangat atas kesadarannya untuk bisa mendermawankan sebagian kecil hartanya di jalan Allah. Kita niati bismillah nawaitu sedekah jariyah lillahi ta'ala. Kalau kita sudah lillahi ta'ala, insya Allah nanti akan diterima dan dikabulkan hajat niat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita niatikan di ikhlas murih ridaning Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat bareng-bareng, badhe dikencengi napa mboten, badhe ditabuh solawat hadroin napa mboten niki? Ditabuh nggih. Nggih Mas, ditabuh monggo. Diiringi sholawat infak sedekah jariyah niki sholawat napa? Sholawat Jibril penak niku nggih. Nggih, monggo bareng-bareng sholawat Jibril nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sedekah jariyah lillahi ta'ala. Monggo Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Habib ya Muhammad. Enggak Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu